Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ini. Tuh, ada lagi tuh, tentang Nek. Seru. PIK 2, tentang negara. Seru lah, seru. Seru ya, ekstrim ya, ekstrim. Seru. Kadang-kadang memang pikiran warga kita ini, ya, warga negara kita ini, terutama netizen, ya, itu kadang-kadang mesti dibongkar dengan cara yang ekstrim, karena terlalu lama menelan informasi sejarah yang tidak utuh. Gitu. Ya tadi itu contohnya, Indonesia dijajah. Kapan Indonesia dijajahnya? Gitu. Tahun Indonesianya baru ada 1945, dinyatakan merdeka, ya kan? Menyatakan diri sebagai negara merdeka, gitu. Menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka. Lah, terus kapan dia dijajah? Lalu sebelum 45 yang dijajah siapa? Apa Indonesia atau kerajaan? Yang benar yang dijajah adalah kerajaan, bukan Indonesia. Karena konsensus tentang Indonesia itu baru ada ya ketika 1928. Ketika ada Sumpah Pemuda, konsensus tentang negara itu baru ada, gitu. Betul. Konsensusnya ada, tapi dia belum berwujud kan, baru berupa nama gitu. Setelah diproklamirkan sebagai sebuah negara, barulah dia menjadi sebuah negara. Nah, maka sejak 1945 sampai hari ini siapa yang menjajah Indonesia? Enggak ada. Gitu. Lucunya ketika wawancara Najwa Shihab dengan mahasiswa Timur Leste, pemerintahan Indonesia, semua bangsa Indonesia diam-diam. Artinya apa, merasa tak pemerintahan Indonesia itu menjajah Timur Leste? Apa merasa tak gitu loh? Itu yang ngomong di depan Najwa Shihab. Itu kan ya, kalau sebenarnya gini kan Kak, kalau mengacu kepada perjanjian antara Anda lupa perjanjian apa itu namanya, tetapi memang kalau mengacu pada perjanjian yang pernah dilakukan Indonesia dengan pada saat proses menuju kemerdekaan kita dan setelah kemerdekaan, itu yang boleh masuk atau yang masuk dalam wilayah negara Republik Indonesia itu hanya yang pernah dijajah oleh Hindia Belanda, sedangkan Papua dan Timur Leste tidak termasuk. Aceh kan tidak pernah dijajah. Aceh juga begini. Konteks penjajahan dalam waktu itu adalah yang pernah dimasuki oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka waktu itu termasuklah Aceh di dalamnya. Tetapi dalam konteks Aceh itu sejak pertama kali datangnya Portugis bahkan 1511 sampai dengan akhirnya menjadi sebuah negara, Aceh itu adalah negara yang tidak pernah menyerah pada Belanda, yang tidak pernah berkompromi dengan Belanda dan terus terjadi peperangan. Jadi sejarahnya Aceh adalah sejarah yang selalu berperang tanpa pernah sekalipun mereka menyatakan tunduk kepada Belanda. Oh, jadi Timur Leste itu alasannya karena mereka belum pernah dijajah oleh Belanda. Lalu setelah bergabung di Indonesia, mereka merasa ya mereka merasa terjajah. Ya, mereka merasa terjajah. Gitu. Oh, jadi pantas ketika mahasiswa ngomong bahwa Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timur Leste, nggak ada yang protes. Jadi merasa pemerintahan Indonesia itu menjajah Timur Leste berarti ya? Merasa ya? Ya sebenarnya konsepnya sih sebetulnya bisa bagi sebuah negeri ya, bagi sebuah daerah yang ingin melepaskan diri dari sebuah negara dan akhirnya tetap dipertahankan kan, wajar kalau akhirnya mereka merasa dijajah oleh negara lain kan, karena mereka ingin membangun negara sendiri kan, gitu loh. Tetapi pada konteks itu Indonesia tidak menjajah pada dasarnya ketika itu. Jadi pengertian demokrasi akhirnya sekarang jadi ambigu ya. Artinya kan begini, dulu kerajaan dan kesultanan ini kan memilih bergabung ya, bersepakat bergabung dengan Indonesia. Tapi ketika ada yang ingin memisahkan diri, itu dianggap pemberontak dan melanggar hukum dan lain sebagainya, bahkan diperangin, ditembakin. Nah berarti makna demokrasi itu sebenarnya apa? Bukankah dulu mereka senang sama suka sama suka bergabung ini, seret gitu ya? Suka sama suka. Artinya kalau memang gak nyaman kan bisa. Ya sebenarnya gini, dalam konteks kenegaraan pada saat para raja dan sultan itu bersepakat untuk menyatu dalam sebuah negara yang hari ini kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya maka pada saat itu menjadi sebuah kesepakatan kan, gitu. Kesepakatan yang mengikat, kesepakatan yang mengikat. Nah, yang jadi persoalan kita hari ini kan kita tuh tidak tahu apa isi kesepakatan para raja dan sultan ketika itu dengan Bung Karno, karena tidak penyerahan kedaulatan raja menjadi kedaulatan negara itu tidak serta-merta diserahkan begitu saja. Tentu beberapa bagian itu ada persyaratan-persyaratan, ada komitmen-komitmen yang dibangun antara
negara Republik Indonesia dengan kerajaan-kerajaan yang menyatakan dirinya masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Sebagai contoh misalnya dulu, contoh yang paling sederhana itu kita bisa bilang adalah Jogja. Yang paling sederhana lah bisa kita lihat. Jogja itu pada akhirnya diberikan keistimewaan kan gitu. Diberikan keistimewaan dengan dua dalil. Dalil yang pertama adalah bahwa Jogja pernah menjadi bagian dari pernah menjadi ibu kota negara. Ya, ketika Batavia itu ribut, pokoknya situasinya kacau, tidak memungkinkan. Yang kedua, Sultan Jogja itu menyerahkan sebagian hartanya itu untuk membiayai negara gitu. Nah itu dengan dua itu, dengan salah ya di antaranya ya dengan dua hal itu kemudian Jogja itu mendapatkan keistimewaannya. Begitu juga Aceh dulu. Begitu juga Aceh dulu mendapatkan keistimewaannya karena berbagai sumbangan yang diberikan Aceh kepada negara. Nah, tetapi pada proses itu kan bagian dari bentuk komitmen-komitmen itu tadi kan gitu loh. Ya, termasuk komitmen pembangunan, kemudian komitmen untuk pemerataan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Janji utama bergabungnya para raja dan sultan itu ke dalam negara Republik Indonesia ketika itu adalah janji kesejahteraan, keadilan sosial. Itu yang utama sebenarnya. Gitu. Ya, tapi bahwa kemudian pada perjalanannya negara ini terjadi ketimpangan misalnya atau katakanlah ada semacam salah urus dalam konteks kenegaraan. Nah disitulah kemudian pentingnya lembaga-lembaga kesultanan itu kembali bersuara. Itu poinnya. Menggugat apa mereka? Mereka penting bagi mereka untuk menggugat kesepakatan itu. Mengingatkan kepada negara, dulu kita punya kesepakatan loh. Kami ini dulu adalah negara berdaulat. Kerajaan-kerajaan ini adalah negara yang berdaulat gitu loh. Ya, ke situ sih sebenarnya lebih konteksnya ke situ. Nah, ketika hari ini contoh nih, hari ini kita lihat di Banten misalnya, di Rempang juga ya. Di Rempang kita lihat begitu. Kemudian kita lihat kalau di Rempang kita lihat itu mau ada pembangunan proyek strategis nasional juga di sana yang pabrik kaca ya. Gitu kan. Kemudian kalau di Banten itu ada PIK 2 misalnya. Nah, kita justru sebenarnya berharap negara itu hadir untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Gitu. Negara hadir, contoh kalau kita bicara yang paling dekat di sini hari ini adalah PIK 2. PIK 2 itu dalam berbagai aspeknya yang sudah saya udah kaji dalam bahasa yang paling halus sebenarnya kemarin di VT saya. Dalam bahasa yang paling halus sekali kita kaji dari berbagai perspektif. PIK 2 itu tidak layak mendapatkan status proyek strategis nasional. Gitu loh. Apalagi pemberian status PSN itu menjelang akhir masa jabatan. Itu kan ingin mengkarantina, tanda kutip mengkarantina presiden kita yang baru dong. Gitu loh. Dan di sini problemnya kita gitu loh. Harusnya Mulyono jangan memberikan status PSN dong di ujung masa jabatan gitu loh. Apalagi sekali lagi kajian teknisnya masih banyak masalah di situ. Dari 1.700 sekian lahan, 1.775 atau 1.776 hektar lahan, itu 1.500-nya menurut Menteri ATR BPN itu masih hutan lindung. Kalau ternyata di area PIK 2 yang 1.700 hektar itu, kemudian masih di dalam 1.700 itu 1.500-nya masih hutan lindung, belum dirubah menjadi hutan konversi, dan hutan konversi juga belum dirubah lagi menjadi hutan APL, maka dari mana logikanya bisa diberikan status proyek strategis nasional? Di situ letak tidak memenuhi syarat gitu. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua itu ternyata rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten itu tidak sama dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, kalau RT RW provinsi dengan RT RW kabupaten itu belum sinkron, lalu bagaimana dengan rencana detail tata ruangnya ini PIK 2 sendiri? Gitu loh. Kalau dia tidak masuk dalam RT RW kabupaten dan provinsi, maka dari mana kelayakan PSN-nya? Itu dari sisi teknis loh itu. Jadi kan ada 3 syarat itu untuk mendapatkan status proyek strategis nasional. Itu kan ada 3 syarat, ada 3 kriteria. Yang pertama itu adalah kriteria dasar. Yang kedua itu kriteria strategis. Yang ketiga kriteria operasional. Gitu ya. Boleh nggak kita asumsikan karena Mulyono merasa dibela di IKN atas kebohongannya tentang investor, boleh nggak ini imbal balik jasa kepada Aguan? Bisa nggak diasumsikan seperti itu? Sebenarnya nggak cuma perkara IKN doang. Nggak cuma perkara IKN doang. Oh, di banyak hal berarti ya, imbal balik ya? Yes, di banyak hal, termasuk ya mohon maaf, termasuk ya kita patut curiga ini gitu loh. Kita bisa patut curiga di mana-mana oligarki itu pasti kan terlibat dalam semua peristiwa politik ya. Tidak ada oligarki yang tidak terlibat dalam peristiwa politik. Dan oligarki itu selalu berpihak pada yang menang, kan gitu.
di mana lembaga survei memastikan dia menang, di situ ada oligarki di situ, gitu loh. Nah, maka kalau kita mau jujur katakan IKN itu hanya salah satu, gitu. Termasuk kita bisa bicara logistik kampanye mungkin, ya. Ada kaitannya dengan logistik kampanye di mungkin kita wajar boleh berasumsi, karena sekali lagi status PSN PIK 2 itu sangat tidak logis dari semua sudut pandang, baik itu dari kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional, itu sama sekali belum memenuhi syarat. Berarti bisa kita Maka kita katakan patut curiga. Berarti bisa kita katakan ini kesewenang-wenangannya Mulyono, maaf Jokowi, kesewenang-wenangannya Jokowi atas pemberian status mungkin bukan tersebut. kesewenang-wenangan ya. Kalau menurut Anda itu bukan kesewenang-wenangan ya. Apa tak? Lebih tepatnya begini, karena ini konteksnya kenegaraan, jadi kita tidak bisa bilang itu sebuah kesewenang-wenangan. Lebih tepatnya ada dua. Kalau kita mau bicara dalam pengertian yang kasar, itu adalah penyalahgunaan wewenang. Itu Ya, bicara dalam halus itu. itu penyalahgunaan wewenang. Atau yang kedua bisa jadi satu, bisa jadi penyalahgunaan wewenang. Atau yang kedua bisa jadi di situ adalah apa namanya, keteledoran presiden yang belum menelaah secara utuh status PIK 2 itu, lantas diberikan status PSN. Nah, itu tadi yang kalau yang kita sudah coba analisa ya, anak pribadi coba lakukan riset kecil-kecilan dari berbagai informasi media gitu. Tapi dari insya Allah informasinya dari informasi pemerintah ya, jadi valid insya Allah. Salah satunya itu tadi pernyataan langsung dari Menteri ATR BPN. Satu, ada hutan lindung di situ 1.500 hektarnya, dari 1.775 hektar itu 1.500 hutan lindung. Kalau hutan lindung itu sudah jelas aturannya nggak boleh digarap, sudah jelas itu. Yang kedua, coastal ada satu area di PIK 2 itu yang masuk PSN juga, di situ belum ada rencana detail tata ruangnya. Kalau belum ada rencana detail tata ruang, berarti belum ada juga studi kelayakan, gitu loh. Kalau belum ada rencana detail tata ruang, otomatis belum ada studi kelayakan. Kalau dua-duanya belum ada, berarti belum ada sinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang kita sebut, kita singkatlah RPJMN dan RPJMD. Otomatis juga tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan provinsi. Kalau itu semua tidak ada, kenapa bisa ada status PSN? Nah, disitulah kita katakan ada unsur, ya kan? Ada unsur, atau kalau dalam bahasanya Bang Said itu ada penyelundupan hukum di situ. Ada proses penyelundupan hukum di situ dengan berbagai macam kekacauan yang belum selesai itu tadi tiba-tiba diberikan status PSN, ya kan? Kenapa? Kita coba bayangkan, kenapa PSN diberikan? Supaya apa? Supaya lahan 1.500 hektar itu bisa segera dirubah dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Itu loh. Karena dengan status PSN dia dapat semua fasilitas kan, fasilitas perizinan cepat, perubahan kalau ada lahan-lahannya misalnya masih hutan lindung bisa dirubah dalam waktu 2-3 hari saja, itu berubah hutan lindung jadi hutan konversi jadi hutan APL. Jadi mereka boleh garap dengan harga yang sangat murah. Lahan ribuan ratusan hektar itu mayoritasnya tanah adat, tanah ulayat justru. Nah, itu. Cuma yang di up seolah-olah tanah rakyat doang, dikira nggak ada tanah adat, tanah ulayat. Ya, nah yang jadi masalah lagi kan, sebelum ada IKN sebelum ada PIK 2 ya, tanah di sana itu harganya 100.000 sampai 128.000 per meter. Ini aja Beb, itu ada contohnya, atau kalau di istilah di hukum jurisprudensinya itu PLTU lah. Waktu zamannya SBY, PLTU 20 tahun yang lalu 200.000 harganya. Loh, masanya SBY itu 200.000, kok tiba itu kan milik negara, perusahaan milik negara BUMN. Lah kok tiba-tiba sekarang jadi 50.000, bahkan yang nggak nyampe 50.000. Nah, di situ problemnya kita. Terlalu. Nah, yang aneh gini Kang, yang aneh kok tiba-tiba itu NJOP-nya dirubah gitu loh. Demi PIK 2, tiba-tiba NJOP-nya dari 100 sampai dengan 128.000 per meter persegi, tiba-tiba berubah menjadi 48.000 Kang. Bagaimana pemerintah itu tiba-tiba merubah itu secara sepihak, sekonyong-konyong dari 128.000 jadi 48.000? Maka kita bilang, disinilah terjadi penyelundupan hukum, disinilah terjadi penyalahgunaan wewenang, disinilah terjadi yang namanya transaksi gelap, gitu kan? Transaksi gelap kekuasaan dengan oligarki di sini, gitu loh. Dan tidak ada makan siang yang gratis. Ketika negara memberikan penguasa ya, ketika penguasa misalnya itu memberikan kebijakan yang sedemikian hebat kepada pengusaha ya, dan itu sekali lagi PIK 2 itu milik pribadi.
itu milik pribadi. Dan ketika misalnya penguasa itu memberikan status yang sedemikian hebat kepada perusahaan pribadi, tidak mungkin itu gratis. Tidak mungkin gratis. Tidak mungkin gratis. Tidak mungkin gratis. Kita tidak mau bilang di situ ada KKN, tapi yang jelas mustahil gratis. Mustahil gratis. Atau kalau digratiskan, berarti pemerintahan ini zalim terhadap rakyat, mengkhianati kesepakatan tadi berdirinya bangsa gitu loh. Makanya anak kasih judul di Vitiana. Ya kan, status PSN PIK 2 itu adalah pengkhianatan Mulyono kepada rakyat. Makanya, Beb, kita malam hari ini saya malam hari ini berbicara sebagai orang kesultanan yang merasa saya punya hak mengingatkan pemerintahan Indonesia gitu. Dulu kita ini, leluhur kita ini bergabung dengan Indonesia itu atas asas tadi kesejahteraan, mengelola bersama, mensejahterakan rakyat. Kalau itu tidak didapat ya wajar lah kita orang kesultanan menegur pemerintah, ya mengingatkan lah. Mengingatkan, Pak Presiden, kami para raja dan sultan dulu bergabung dengan negara ini dengan kesepakatan ini loh. Jangan lupakan kesepakatan ini. Ya. Itu harus diingatkan. Itulah pentingnya kerajaan dan kesultanan itu kembali membangun konsensus bersama agar lembaga kesultanan dan kerajaan itu tidak hanya sebatas menjadi lembaga budaya, lembaga adat, gitu loh. Tapi harus lebih dari itu gitu, menjadi salah satu lembaga sosial kontrol non pemerintah. Seperti kalau DPR kan jelas tuh fungsinya, ada fungsi pengawasan gitu kan. Nah, kalau kesultanan dan kerajaan ini lebih pada menjadi fungsi sosial kontrol untuk mengingatkan pemerintah kepada janji kemerdekaan gitu.